Rasa tidak percayanya Pak Ali karena istrinya meninggal, karena tadinya sehat-sehat saja waktu saat mau melahirkan. Tidak mungkin ini meninggal, tidak mungkin, masih tidak percaya. Sudah meninggal. Sampai Bu Raji sendiri menangis ketakutan. Menangis ketakutan karena bayinya belum lahir. Bahkan sempat ada satu keanehan dan keganjilan, Pak Ali ngomong sendiri di Batu Nisan, ajak ngobrol. Pak, ada suara tangisan bayi. Pak, ada suara tangisan bayi. Lah, suara bayi gimana? Itu di makam. Di makam saya pas lewat mau kesini mau ikut tahlilan, mendengarkan suara tangis bayi. Saya pun kebingungan. Saya punya anak, Bang. Sekarang saya punya anak, saya jadi bapak. Kegirangan gak kira-kira? Saya tambah bingung. Nih orang sinting, apa dia masuk dalam ilusi hidupnya dia atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada Sobat Mengulas Malam dimanapun Anda berada. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari seseorang yang meninggal dunia sampai dia beranak di dalam kubur. Mungkin Sobat ingin jelas dan tahu ceritanya seperti apa, begitu mencekamnya dan bagaimana mengerikannya, akan saya jelaskan dan akan saya uraikan. Baiklah, awal kisah ini diawali pada satu waktu saya pulang kampung, di mana ada salah satu warga. Dia tampak ya hidupnya serba kekurangan. Saya memberikan sesuatu kepada dia, sebuah bantuan-bantuan yang sekiranya bisa menopang dan mengurangi kesulitan-kesulitannya dia. Orang tersebut saya samarkan namanya, yaitu Ali. Si Ali memiliki istri, yaitu Saonah ya, Bu Saonah. Awal sempat berjalannya kehidupan dia yang memang serba kekurangan, kerja pun serabutan seketemunya. Karena dia orangnya baik terhadap masyarakat dan lingkungannya. Waktu itu istrinya Pak Ali, yaitu Bu Saonah, mengandung kurang lebih 7 bulan. Pada saat itu dia agak kebingungan. Zaman dulu yang namanya puskesmas tuh jauh, bidan pun jauh. Boleh katakan jarang ada bidan di desa-desa. Yang ada adalah dukun beranak atau paraji atau buraji. Berjalannya waktu sampai pada saat hari hanya untuk melahirkan, rasa mulasnya Ibu Saonah ini menjadi-jadi. Diawali pada saat setelah pada maghrib. Dia perutnya mulas, meronta-ronta minta tolong kepada Pak Ali, yaitu suaminya. Pak Ali agak kebingungan karena sendiri gak ngerti harus berbuat apa ini. Waktu itu kebetulan saya ada. Akhirnya Pak Ali mendekati saya dan menceritakan permasalahannya dia. Saya kebingungan. Akhirnya saya nanya ke warga setempat, ada katanya itu dukun beranak atau paraji. Akhirnya dipanggil lah. Sampai singkat cerita menangani Ibu Saonah untuk melahirkan dan membantu persalinan itu. Karena kekurangnya energi, kekurangan istilahnya protein, vitamin yang dikonsumsi oleh Ibu Saonah, sehingga fisiknya lemah. Pada saat prosesi klinik ataupun prosesi bersalin oleh paraji, khususnya itu Bu Raji ya, itu Bu Saonah
merasa sakitnya tidak tertahankan. Bahkan sempat Bu Raji itu membantu persalinan dia untuk tarik napas lagi, sampai berkisar kurang lebih perjalanan untuk menangani persalinan lebih dari 1,5 jam. Bahkan akhirnya tak sadarkan diri Ibu Saona ini. Yang dikejutkannya oleh Bu Raji, pada saat lemasnya Bu Saona itu, Pak Raji tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan. Badannya dingin semua, sempat dipegang, denyut nadinya tidak ada, sudah tidak berdenyut, kalang kabut, semua kalang kabut yang ada di ruangan itu. Akhirnya Pak Ali meminta bantuan pada tetangganya, ini gimana nasib istri saya. Akhirnya tetangga berdatangan. Ada salah satu warga di sana yang sedikit mengerti tentang medis. Akhirnya diperiksa, ternyata sudah meninggal. Rasa tidak percayanya Pak Ali karena istrinya meninggal, karena tadinya sehat-sehat saja waktu saat mau melahirkan, tidak mungkin ini meninggal, tidak mungkin, masih tidak percaya sudah meninggal. Sampai Bu Raji sendiri menangis ketakutan karena bayinya belum lahir, belum keluar dari perut, dari rahimnya Ibu Saona. Ini gimana? Akhirnya ada salah satu ustadz, ya sudah, kalau memang ini sudah wafat, kita jangan sampai menunggu permasalahan yang berlarut-larut. Kita siapkan semuanya untuk prosesi pemakaman. Akhirnya Pak Ali itu mendatangi salah satu petugas warga desa situ untuk menangani pemakaman, yaitu di juru kunci pemakaman. Di sana pun digalinya makam. Kebetulan makamnya itu di tepi jalan, dekat dengan jalan raya. Dan akhir selesainya penggalian, Pak Ali ini rasa tidak percayanya masih tetap bahwa istrinya masih hidup. Istrinya masih hidup, tidak mungkin meninggal. Yang ada terbayang dalam pikirannya dia, sampai prosesi pemandian, sampai dikafaninya dan disolatkan, serta sampai dimakamkannya, Pak Ali ini masih tidak percaya istrinya sudah meninggal. Diyakininya masih hidup saja. Sampai pelayat semuanya selesai dalam proses pemakaman, pada pulang, dan Pak Ali di situ ada salah satu warga yang menunggu. Kebetulan saya juga menunggu di situ, mengajak Pak Ali untuk pulang karena sudah lama sekali menunggu di makam istrinya. Bahkan sempat ada satu keanehan dan keganjilan, Pak Ali ini ngomong sendiri di Batu Nisan, ajak ngobrol. Nah, kamu jangan tinggalin saya. Nah, saya sayang sekali sama kamu. Maafin saya apabila saya belum mampu memberikan yang terbaik pada kamu. Kamu tetap segalanya bagi saya. Udah Pak, sabar, saya bilang ke Pak Ali. Semuanya adalah kehendak Allah. Udahlah, ayo kita pulang dulu istirahat. Toh dari kemarin Bapak belum istirahat. Yuk kita istirahat aja. Dibujuk oleh saya. Nanti kita makan Pak di warung yang enak sukanya Bapak tuh, sama sayur lodeh. Sempat nanti Bu Saona diajak makan bareng aja. Oh ya gitu ya. Tujuannya saya mengajak Pak Ali itu agar dia meninggalkan lokasi pemakaman tersebut, dimana dia dari tadi, saya juga ngerasa lapar ya. Ini dia mau. Keanehan yang terjadi juga di situ pada saat saya di warung, Pak Ali ini seakan-akan mengajak istrinya tuh ngajak makan. Saya kebingungan. Rasa percayanya dia bahwa istrinya masih hidup tuh betul-betul diyakini sama dia masih hidup. Apakah dia terbawa oleh ilusi atau bagaimana? Dalam hati kecil saya makan, saya melihat kok ngomong sendiri segala macam sendiri. Pada saat setelah beberapa sendok saya makan, saya pun agak kebingungannya apa? Ada
satu piring yang dikhususkan untuk istrinya itu untuk makan. Pak Ali ngajak makan, ayo Bu, makan Bu, makan, kita makan. Tanpa disadari oleh saya melirik ke posisi piring yang kosong itu, yang berisi makanan yang ditujukan oleh Pak Ali untuk istrinya. Itu sendoknya terangkat oleh nasinya juga terangkat, seakan-akan ada yang menggerakkan. Di situ mulai saya sendiri kebingungan. Masya Allah, kok bisa begini? Apa yang terjadi? Apa Pak Ali ini betul-betul bagaimana dalam hati saya itu? Istrinya masih hidupkah? Atau ini ilusi saya? Atau bagaimana? Saya kucek-kucek mata. Nah terus Bu, dimakan Bu biar sehat. Pak Ali menuturkan kata-kata itu kepada posisi yang sebelah kosong itu, seakan-akan dia berbicara terhadap istrinya. Saya kebingungan. Jaga kesehatan anak kita Bu, toh bentar lagi kita mau punya anak. Makanya ibu yang sehat. Saya kebingungan. Ya Allah, apa ini yang terjadi? Saya melihat kembali nasi yang tadinya disiapkan itu, yang kosong itu, di tempat yang kosong sebelahnya Pak Ali, itu mendadak habis. Pikir saya Pak Ali yang menghabiskan. Tahu-tahu ada gerakan sendok menutup. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya tambah berdiri banget. Bulu kuduk saya ini, apa-apaan ini, apa-apaan. Ya Allah, saya diam aja, melirik lagi ke posisi yang lain. Yang anehnya itu gelas yang tadi berisi air, perlahan-perlahan surut. Airnya habis diminum oleh siapa yang saya sendiri nggak tahu. Yang diajak oleh Pak Ali ngobrol itu adalah istrinya. Apakah ini jiwa istrinya yang masih penasaran meninggalnya, yang tidak mau meninggalkan Pak Ali? Saya terdiam. Rasa takut juga ada. Rasa penasaran yang menghantui diri saya itu semakin membesar. Akhirnya untuk menyudahi daripada kejadian ini, saya memanggil si pemilik warung. Bu, udah Bu, semuanya berapa Bu? Saya memutuskan waktu agar Pak Ali pulang ke rumah. Dan saya pun ingin meninggalkan Pak Ali, karena saya kebingungan. Kok kejadian aneh setelah pemakaman? Baru kali ini saya mengalami hal yang aneh. Yang biasa-biasa tidak mungkin seperti ini saya alami ya. Ini bener-bener saya bingung. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ibu warung memberikan semua nota-nota kepada saya untuk membayar. Saya bayar semuanya, sejumlah yang dia tuturkan. Saya ngajak Pak Ali pulang. Pak Ali nggak bakal rokok tas sekalian nih, mumpung masih ada kembalian. Ya udah, terserah kamu aja Pang. Akhirnya Bu, sisanya beli rokok aja Bu. Ya kurang satu bungkus sedapatnya aja Bu. Pak Ali biasanya rokoknya apa? Itu gudang garam merah katanya tuh. Oh ya udah, terserah ibu aja. Akhirnya entah dapat berapa batang dibungkus oleh ibu tersebut, si pemilik warung tuh membungkusnya. Dan saya memberikan ke Pak Ali. Ayo Pak, kita pulang ke rumah. Saya ngantarkan Pak Ali ke rumahnya. Pak Ali duduk termenung. Dia langsung isep merokok, menawarkan saya juga rokok, karena saya juga masih ada rokok. Akhirnya saya ngambilnya satu batang rokok, dan kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ali, sama-sama merokok. Pak Ali ngambilkan satu kopi untuk diri saya, membuat kopi. Dan tempat tersebut tetap masih istilahnya itu, posisi di ruangan rumahnya itu bekas keranda mayat yang ada di situ belum sempat terbuang atau tersapu, karena di situ biasanya orang meninggal kan di bawahnya keranda itu diberi kapur barus biasanya. Itu masih ada, masih di situ melekat. Karena kekhawatiran saya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, saya ambil sapu dan saya sapuin. Sembari saya merokok, nyapu-nyapu, nyantai-nyantai, nanya Pak Ali, Pak, udah tenang aja Pak, sekarang sih jangan mikir yang sudah-sudah, ikhlaskan kepergian ibu. Atau ibu sudah tidak ada. Tidak Bang, enak aja, istri saya masih hidup. Dan ini aja tadi bilang nanti habis Isya saya
dia udah beli rumah baru. Dia punya rumah sekarang. Saya kebingungan, rumah baru. Rumah apaan? Buat makan yang susah, buat beli rumah. Pikir hati kecil saya. Sembari nyapu bersih-bersih, saya tersadarkan, oh rumah baru tampaknya mungkin tempat pemakaman itu. Sampai saya coba mencari tahu di mana itu rumah barunya. Saking penasarannya, rumah barunya beli di mana, Pak? Itu yang di tepi jalan tuh, dia rumahnya bagus sekarang. Hebat dia. Oh ya udahlah, ini dalam hati kecil saya, Pak Ali ini sudah masuk ke alam ilusinya dia. Bahwa istri udah meninggal, katanya beli rumah. Padahal baru tadi siang itu istrinya dimakamkan. Singkat cerita, malam berlalu, pas tepat badai Isya berlalu, kebetulan waktu itu saya tidak boleh pulang oleh Pak Ali dan memang ingin menangani, membantu dia. Yang anehnya, pada saat tahlilan, Pak Ali rasa nganggapnya itu syukuran rumah. Setelah badai Isya itu, ini syukuran rumah istri saya. Masyarakat juga ya, teman-teman yang ikut tahlilan di situ karena orang yang tidak mampu ya. Biasanya ya bisa dihitung jari lah. Ya udah gitu. Selesainya itu pada saat usainya tahlilan, tak lama kemudian ada beberapa orang datang ke rumahnya Pak Ali. Dia ketakutan, Pak ada suara tangisan bayi, Pak ada suara tangisan bayi. Nah, suara bayi gimana? Itu di makam, saya pas lewat mau kesini mau ikut tahlilan, mendengarkan suara tangis bayi. Masya Allah. Pikir hati kecil saya, apakah Ibu Saona itu melahirkan di kuburan? Apakah bayinya masih hidup? Saya nggak mikir, masa bodoh amat lah, gak usah terpikir terlalu jauh. Sehari, 2 hari, selalu masyarakat di situ tuh, orang pengguna jalan selalu mendengarkan jerit tangis seorang bayi. Pas pada saat datangnya hari terakhir tahlilan, hari yang ke-7, Pak Ali mengajak saya main ke rumah istrinya, yaitu ke makamnya. Dari kejauhan pun saya mendengarkan bahwa dia senangnya bukan main, ingin ketemu anak dan istrinya. Saya pun kebingungan. Saya punya anak, Bang. Sekarang saya punya anak, saya jadi bapak, kegirangan gak kira-kira? Saya tambah bingung, nih orang sinting, apa dia masuk dalam ilusi hidupnya dia atau bagaimana? Namun apa daya, saya diamkan aja. Berlalunya sampai perjalanan itu masuk ke area pemakaman. Saya pun mendengarkan rintihan nangisan dari seorang bayi yang meminta tampaknya untuk disusuin, menangis dan menangis meronta-ronta. Tak lama kemudian tangisan itu berhenti. Beberapa saat kemudian menangis lagi. Saya juga agak merinding bulu kuduk nih, agak merinding. Akhirnya saya sendiri melihat dari kejadian di situ. Pak Ali pun sempat ngomong, Pang, ini loh Pang, kenalin istri saya, udah melahirkan, liatin anak saya. Pak Ali saya udah kenal istri bapak, udah tahu aja istri bapak. Kalau anak bapak ya saya belum tahu. Anak bapak kan udah meninggal sama istri bapak pada saat mau melahirkan. Jangan ngomong ngawur Pak, ini di makam istri bapak, ini rumah istri saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jerit tangis bayi tersebut semakin membesar, semakin mengencang, membuat bulu kuduk saya merinding di situ. Semakin menjadi saya rasa kekhawatiran nih, Pak Ali udah masuk ke dimensi lain ataupun alam pikirannya sudah terbawa oleh hal-hal yang tidak. Saya mengaji di situ, mengirim arwah.
usaha ngaji udah ngirim arwah segala macam. Si bayi ini nangisannya semakin menjadi. Begitu sesaat berhenti, menangis kembali. Ya Allah ya Rasulullah. Tak lama kemudian, tanpa disadari oleh diri saya membalikan, menoleh ke arah sudut di mana batu nisan itu yang tadi untuk ditempatkan kepala, itu ada sosok yang sedang berdiri di situ, yang berbaju putih berdiri. Saya melihat ternyata pocong yang ada di situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini apa-apaan ini? Saya diam, saya baca-baca sebisanya saya, baca surat Anas, baca ayat kursi. Ternyata belum hilang-hilang juga. Akhirnya saya tarik Pak Ali untuk cepat-cepat segera pulang. Pak Ali, ayo kita pulang, saya lagi ada perlu lain nih. Ayolah cepet, jangan di sini udah Pak. Cepet Pak. Iya benar Pang. Baru juga nengokin anak saya. Udah nanti lagi, besok lagi. Gampang, saya lagi ada urusan lain. Akhirnya Pak Ali dipaksa oleh saya ikut. Saya keluar dari lokasi pemakaman itu. Akhirnya Pak Ali pun ikut. Apa yang saya tarik, dia ngikutin apa perintah saya, ajakan saya. Saya keluar cepat-cepat buru-buru meninggalkan lokasi tersebut. Pada saat saya ada di rumahnya Pak Ali, singkat cerita nih, setelah dari makam, saya datang ke rumah Pak Ali, ngantarkan Pak Ali kembali. Pak Ali agak sedikit marah. Waduh, ini gak bener ini. Apa ini? Menangis, meronta-ronta di dalam kubur anak bayi. Ternyata bayinya Ibu Saonah yang meninggal itu. Anaknya Pak Ali, kalau ya dia hidup. Pak Ali sempat punya pikiran bahwa dia anaknya masih hidup, istrinya masih hidup. Sampai sekarang pun dia masih berpikir seperti itu. Saya kebingungan. Akhirnya saya mau bilang apa lagi. Itulah pemikirannya Pak Ali. Saya diam dan saya pamitan ke Pak Ali. Pak Ali pun agak keberatan ditinggal sama saya. Bang, tolong, kamu jangan tinggalin saya. Kamu teman saya satu-satunya yang dekat sama saya, yang mengerti saya. Nggak apa, saya ada keperluan, saya harus meninggalkan Bapak. Akhirnya saya meninggalkan Pak Ali dengan banyak alasan. Dan saya ketemu untuk menemui pembimbing saya. Pada saat menemui pembimbing saya, mengutarakan semuanya kepada pembimbing saya, sampai pembimbing saya pun terperanjat kaget. Singkat cerita, pada saat hari berlalu, keesokan paginya saya mengajak pembimbing saya ke makamnya istri Pak Ali untuk menangani kasus ini, supaya jangan sampai warga setempat terganggu oleh kehadiran tangisan-tangisan yang ada dalam kubur, tangisan seorang bayi yang belum terlahirkan ke alam dunia. Karena dia tidak terselamatkan pada saat prosesi bersalin dan meninggal bersama ibunya. Ini yang saya bingung. Akhirnya pembimbing pun mengikuti apa yang saya ajak, sempat ke pemakaman dari istrinya Pak Ali. Dibacain doa atau apa yang dia bisa. Saya sendiri kurang paham dengan keilmuannya dia. Sampai pembimbing saya pun mau tahu ada reaksi apa lagi nanti malam. Sampai akhirnya memutuskan tidur di rumahnya Pak Ali. Saya, pembimbing saya dan Pak Ali. Pak Ali pun diterapi oleh pembimbing saya supaya dia tuh kembali lagi kepada alam yang betul-betul pada alam nyata. Akhirnya Pak Ali pun nyadarinya. Begitu Pak Ali istilahnya malam tuh mengajak saya dan pembimbing saya ke makamnya, dibuktikan pernyataan bahwa sudah tidak ada lagi, bahwa istri kamu tuh sudah meninggal. Sadar kamu harus berubah. Dibuktikannya malam itu juga saya bertiga dan pembimbing dan Pak Ali datang ke makam istrinya. Mana anak kamu? Anak kamu udah meninggal. Ikhlaskan kamu. Istri kamu pun udah meninggal. Bahwa kamu harus sadar, Li. Istri kamu sudah meninggal, anak kamu juga udah meninggal. Kamu jangan macam-macam. Coba lihat
Mana buktinya? Tadi di sini. Mana? Udah sadar kamu. Kita udah beda alam. Ikhlaskan. Kalau kamu ikhlas, dia pun pergi dengan ikhlas. Ikhlas nggak kamu? Ditanyakanlah oleh pembimbing saya. Akhirnya Ali pun mengatakan ikhlas. Kembali baca doa, baca-baca. Pembimbing saya itu, saya hanya mengamini saja. Udah selesai. Ayo Li, kita pulang. Udah ikhlas kamu, ayo kita pulang. Diajaklah pulang Pak Ali. Kami bertiga pun pulang kembali ke rumahnya Pak Ali. Dan akhirnya rumah pun diberesin, dibenahi semuanya. Apa-apa yang kurang bagus, aura-aura segala macam di situ. Akhirnya singkat cerita nih, semua beres. Pembimbing saya itu ngajak pulang. Dan saya pun pamitan sama Pak Ali mengajak pulang. Saya ngantarkan pembimbing saya. Dan keesokan harinya saya masih penasaran mau tahu keadaan Pak Ali. Saya kembali lagi rumah Pak Ali. Ternyata Pak Ali alhamdulillah sudah tidak terbawa lagi oleh ilusi atau pemikirannya dia bahwa istrinya masih hidup. Akhirnya saya kasihan sama dia, saya ajak dia ke Jakarta, ke saudara saya, untuk dia menjalankan kerjaan baru, yaitu di bengkel. Karena di sana tidak membutuhkan namanya keahlian yang prima, karena dia akan ditempatkan sebagai ya office boy ataupun tempat ya untuk bersih-bersih ya. Dan Pak Ali menyetujui. Singkat cerita akhirnya saya titipkan Pak Ali ke saudara saya yang di Jakarta. Dan sampai sekarang Pak Ali udah punya kehidupan sendiri dan mapan. Dan begitulah kisah cerita yang saya bawakan tentang kehidupan beranak dalam kubur untuk sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Saya mohon ambil hikmahnya, buang yang jeleknya, ambil yang positifnya. Saya doakan kalian dilancarkan rezekinya, dijauhi dari mahara bahaya, dan dimudahkan dari segala urusannya. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.